tentang pembatalan daripada sholat. Pasal yang menjelaskan batalnya sholat. Sholat itu bisa batal di mana-mana kita mengerjakan atau melakukan ataupun ada di dalam diri kita salah satu daripada yang empat. Yang 14 maksudnya. Satu, inhadasi. Seseorang bisa batal sholatnya di mana dia hadas dengan sebab hadas, baik hadasnya yang keluar dari depan ataupun yang keluar dari belakang. Walau bila qasdin, sareng senajan ayat itu hadas bila qasdin, tidak bermaksud, tidak sengaja. Dalam artian kita lagi sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tentu maka sholat kita batal. Itu di dalam baru rakaat kedua. Gimana kalau rakaat ketiga, keempat atau kedua? Tetap batal. Sholat kita tetap batal kalau keluar hadas dari depan ataupun dari belakang, baik keluarnya disengaja ataupun enggak disengaja. Al-kuriha atau dipaksa. Lagi sholat, teman kita lagi sholat, gimana caranya nih baca biar batal sholatnya? Kita pencet perutnya, kan keluar tuh, batal, tetap batal sholat kita. Sekalipun keluar hadasnya dengan sebab dipaksa, tanpa sengaja, tanpa sengaja ataupun memang sengaja, maka batal sholat kita. Di sini dicontohnya kan usiro batluhum fahoroja walau farko. Seperti contohnya kita dipencet perut kita, amat teman. Kalau kamu sendiri dipaksa buat tutup, maka kalau di sholat tetap batal. Wa fahoroja dan keluar wa farko, tidak ada perbedaan fil batni baina mutatohiri. Ada hadisnya hadis sahih, idza fasada, di mana-mana hitut ahadukum saha salah siji tiaranjeun kabeh fi sholatihi, di dalam sholatnya itu si ahad, palian sholib maka kudu negoskeun itu si ahad, wa yatawaddoa sareng kudu wudu, wa yu'id sareng kudu ngabalikan itu si ahad sholat tahu karena sholatnya si ahad. Wa hadil kalami fis salimi, jadi di mana-mana kita lagi sholat terus untuk di sholat ini, maka kita buru-buru palian sholib megoskan diri kita, otomatis kita memberhentikan sholat kita, beralih buat berwudu lagi, palian tawadhu wal yu'id, dan membalikin sholat kita. Seandainya kata tadi kita batal di rakaat kedua, ditahan-tahan gak ketahan ini kita, tentu juga batal sholatnya. Kita wudu, kita terusin lagi sholat. Bukan berarti nerusin dari rakaat kedua, tetap diulang dari awal, gitu ya, diulang dari awal. Wah, tadi saya tentukan di rakaat ketiga, sekarang saya ngambil wudu lagi, terus saya sholat lagi, berarti tadi udah ketiga rakaat, tinggal terus dulu. Enggak gitu, tetap diulang dari awal. Wa masasu, anapun bagi orang yang bekser, pala yubetilu maka tidak batal sholat tahu akan sholatnya si jalma, ila bihudusihi, kecuali dengan hadasnya, al-ghairu daimi anu teu dawam, bila daimi berbeda atau buat yang dawam atau buat yang daumul hadas, jadi bekser gitu. Fa'innahu maka senyanya daim layu betilu eta dengan batal kendaim karena itu sholat. Ada orang yang bekser, entar kencing atau entar kentut, entar kentut.
hadas nih, nggak kau, nggak kencing, pasti kencing baik, lagi sholat kencing. Maka itu mah buat orang yang ada uzur, yang orang yang geser itu nggak batal. Cuman sebelum sholat itu bersihin. Nggak bedanya kayak orang kena istihadah. Istihadah itu kan darah, bukan darah haid, tetapi darah istihadah selalu keluar. Cuman wajib buat sholat. Kan kalau keluar haid nggak wajib sholat, tapi kalau istihadah tetap wajib sholat. Gimana cara sholatnya? Sebelum sholat dia bersihin dulu. Ditambah, habis ditambah itu sholat. Pas lagi sholat keluar. Ini nggak ubah suara lagi geser. Tetap sholatnya terusin, nggak dihitung batal. Gitu. Dimaaf. Buat orang-orang yang punya geser atau yang macam orang yang istihadah. Pada yang betul sholat tahajud maka tidak batal sholatnya. Gimana caranya nih kalau kita lagi sholat jamaah? Haju di barisan 2, barisan 3, barisan 4, kita barisan pertama. Di sholat pas Allah apa rakaat 1 normal, rakaat kedua normal, rakaat ketiga normal kita tutup. Di sini caranya wa yusallu liman ahdasa fi sholatihi, disunahkan kepada seseorang yang hadas fi sholatihi di dalam sholatnya itu ayat huda di anfihi, itu memencet hidungnya, memegang hidungnya. Suman sorifu, suman sorifa, muhiman. Apa tujuannya? Biar ngasih ngerti kepada orang yang di belakang. Contoh, ada sebaris, 2 baris, 3 baris. Kita di barisan pertama. Haju baru 3 rakaat kita batal. Maka dengan batalnya kita harus balik lagi ke tempat wudhu. Meninggalkan dari mana? Barisan pertama. Sebelum keluar dari barisan kita disunahkan untuk memegang hidung. Memegang hidung. Biar tahu orang di belakang kita bahwasanya kita batal. Gitu. Disunahkan kayak gitu. Muhiman annahu kana sunnah jama ro'afa sitron ala nafsihi. Ini kenapa ambil suruh kayak begitu? Karena menjaga daripada payak simu. Payak simu itu sangkaan yang tidak baik terhadap kita. Kenapa sih itu orang lagi sholat belakang ke belakang? Oh, kita kasih isyarat aja. Jadi ini isyarat bahwasanya kita lagi keluar hadas. Kita pencet hidung kita. Kita pencet hidung kita berarti orang yang di barisan kedua, orang yang barisan ketiga, kita di barisan pertama. Oh, kenapa dia pencet hidung? Balik ke belakang, ternyata dia batal. Dia enggak ada sangkaan buruk terhadap kita. Kedua, dia enggak menimbulkan dosa kepada orang yang melihat kita. Takut ada sangkaan yang gimana-gimana. Gitu. Itu dengan isyarat kita pencet hidung, orang udah paham. Berarti dia batal. Baik batal dari kentut atau keluar gitu. Pada yang butuh an-nasuk ini payak simu. Wakata ida hadasa, sekarang penyakit doir ida hadasa di mana-mana hadas seseorang. Wahwa sarang itu orang muntajirun itu nunggu li sholati kana sholat lismai supaya di mana-mana ida korubat di mana-mana deket iqamatuha nang ngadekna sholat au ukimat atau deket atau iqamatan bila pilih lawan pilih. Ini buat orang yang dawamul hadas. Jadi dia itu lebih baik menunggu mau komat atau menunggu sholat mau dikomatin, baru dia berbersih. Jadi dia ngambilnya mau komatin, berarti buru-buru menunggu gitu. Jadi buat orang-orang yang dawamul hadas itu di mana-mana sholat mau didirikan baru dia berwudu, baru dia bersihin kalau dia jamaah. Kalau enggak gitu nggak bisa gitu. Jadi dia ngambilnya diakhirin. Kecuali buat sholatnya sendiri kapan ini sholat sendiri, di mana-mana mau sholat baru dibersihin pas lagi sholat atau baru lagi ngabarin udah keluar lagi terus itu. Ini buat orang yang nunggu kayak gitu, dia nunggu tapi tertumpul nih, nggak tahan lama kentut, entar kentut, lagi nunggu juga kentut. Sampai kata 5 menit udah 20 kali kentut, kan berapa itu kalau kita wudhu bisa kentut kita. Maka di mana-mana komat mau berdiri dia buru-buru terusnya langsung sholat.
saat itu tumiba atau datangnya najis ilam yoko di mana-mana dibijen itu najis halan pada waktu hari tak min goiri hamlin kelawan dibawa. Seseorang lagi sholat haju ketimpahan najis, kan najis ada yang dimaaf dan najis juga ada yang tidak dimaaf. Yang kedua najis juga ada yang kering dan najis juga ada yang basah. Berapa emang caranya? Kalau kita lagi sholat kejatuhan kayak cecep di sini nih. Pertama kita kudu buang, kedua kebuangan juga nggak boleh ke bawah. Kalau kita ngebuang gini di sini teh ayam, contoh ayamnya di atas kita di bawah, itu salah sholat di bawah kandang ayam. Di gini nih, saya kata gini, baru kita lepaskan ke di bawahnya masih terbawa. Tapi yang lebih bagus tuh gitu tuh. Kalau yang kering ini ya, ininya seandainya kata ada perkara apa di samping kita sholat gitu, kita giniin itu. Berapa emang kalau orang udah kena najis lagi sholat Pak? Mau nggak mau perlu batal ya. Oh, jadi ininya kebuang, najis buang, ini juga kebuang, cuma ditekan doang. Gitu. Kecuali kalau sekiranya kering, kalau kering kan gampang dibetul juga. Kalau basah, kita lagi sholat, haju ketiban tai cecep yang lagi muntabir. Kalau kemudian kita teriakan itu batal nggak? Batal sholat kita karena dibuka kan nggak mungkin. Kita lagi sholat lebih daripada gerakan, lebih daripada 3 gerakan. Kedua kalau kita dibuang kayak gitu tetap masih ada bekasnya. Gitu. Maka orang yang kejatuhan najis itu lebih memungkinkan untuk batal daripada untuk menyelamatkan sholatnya. Gitu ya. Sekalipun layu pak najis yang tidak mana tidak bersamaun wakuat pada sahabihi wa ilam yataharok sarang sengaja tidak berubah biharokatihi katorfi imamatihi. Seandainya kata kita pakai imamah, di contoh ini kita pakai imamah, sorbannya yang panjang, bitorfihi itu najis ada di ujung sorban, maka tetap kudu dibuang. Itu masih sekalipun itu sorban adanya di ujung, sekalipun itu najis adanya di ujung sorban. Lam yataharok biharokatihi tidak bergerak dengan geraknya si jalma katorfi imamati seperti di ujung sorban, tetap kudu dibuang kalau kejatuhan najis mah. Gitu ya. Kalau sekiranya panjang gitu mah gampang, kita tinggal lepas aja. Saya dapat sorban gini sebelah, ada ujungnya kena, tinggal kita lepas doang. Kalau nggak di peci, tinggal kita lepas doang. Tapi kalau udah kena ke baju, kalau udah kena ke kain, ya baju kita buka. Kalau udah lebih daripada 3 gerakan, gitu. Audi badanihi, audi dukholi anfihi, atau masuk anfihi ke dalam hidungnya. Lagi sujud kali nggak sengaja dia ngendus napas ke panjangan, ternyata ada tai cecek di dalamnya, di bawahnya. Jadi kayak vacuum cleaner gitu, set nempel. Kalau kemungkinan bisa dibuang, kalau nggak bisa ya jadi batal. Au pamihi atau di dalam mulutnya, au ainihi atau nempel di matanya, au bungaihi atau di telinganya. Wa inama jala dohladalika katohirihi, maka itu seperti hukumin johir. Sekalipun ada najis yang datang ke telinga kita, najis dari luar yang bukan najis dari kita, datangnya ke hidung, datangnya ke mata ataupun datangnya ke mulut, tetap kudu dibuang karena dihitungnya itu johir. Beda lagi dengan sholat kita membawa di dalam perut kita nih. Kan kalau fikih itu hukum johir, menghukumkan perkara johir, bukan menghukum perkara batin. Kalau sekiranya bersih menurut johirnya, udah bersih. Kalau batinnya nggak diomong-omong, macam kita lagi sholat, setiap orang pasti pada punya kotoran sendiri-sendiri, baik kotoran yang kuning ataupun air, pasti punya. Tetapi itu nggak dihitung najis apa kagaknya selagi masih di dalam, karena fikih ngomongnya johir. Seandainya kata ada tai cecek masuk ke hidung kita, masuk ke telinga kita, masuk ke mulut kita, wajib kita bersihin karena dihitungnya itu johir. Pertama bukan najis kita, tapi najis dari luar, gitu. Paham? Kalau nggak paham saya juga sama. Yang ketiga sholat kita bisa batal
inkisafu aurati, dengan terbukanya aurat. Karena di sholat itu aurat laki sampai mana? Dari bujal sampai dengkul. Kalau perempuan kan semua kecuali muka lagi sholatnya. Ini kita inkisafu aurati, kebukanya aurat. Ilam yastatir, ilam yastar, lamun ditutupan halan pada waktu harita. Jadi kalau sekiranya kita lagi sholat nih, aurat yang wajib ditutupin hanya kena angin, kebuka gitu, ngembreng, bijinya kelihatan. Maka kalau nggak buru-buru ditutupin, sholat kita batal. Makanya di mana-mana ketiup angin buru-buru tutup, set, biar nggak batal. Aikuluha sekabehna au baduha atau sewarehna, baik kebuka semua. Misalnya kata pakai kain satu, nggak pakai baju, ini sholat lagi darurat. Kita sholat sah begini nih, pakai kain doang. Gini nih, kalau menurut fikih ya, sholat sah nih di atas bujel, di bawah dengkul. Sholat kita sah begini doang juga, tanpa pakai baju, cuman nggak ada adab. Gitu, begini juga sah. Tuh, di mana-mana ketiup angin, ketiup angin sampai ngangkat begini. Iya, atas mah ketutupan, cuman bawah kan kelihatan semua. Atau sebagian sampai sini doang, setengahnya. Tetap sholat kita kalau emang kelamaan mah jadi batal. Kalau buru-buru enggak batal tuh, buru-buru tutupin. Gimana kalau sekiranya angin yang ledek? Habis turutpin ke bawah, ditiup lagi, ngangkat lagi, tiup lagi, ngangkat lagi. Disebutnya mutawaliyatin, tuluy-tuluy. Maka sholat kita tetap jadi batal, nyari tempat yang rada adem atau tanpa ada udara. Gitu, yang sekiranya angin yang gak gede-gede amat. Angin juga bisa ngebatalin kalau sekiranya tuluy. Kecuali gimana kalau kita sholat hanya dibuka aurat kita sengaja dengan teman kita, baik separuh ataupun semuanya, tetap batal. Gitu. Beda dengan angin, karena angin mah alam. Susah dibilangin ya, ngin jadi tiup. Tetap gak ngerti namanya angin. Inkisafu aurati kullaha au ba'duha bima yajibu satruhu li adli sholati illam yastatir halan wa in sholat bil khulwati sareng lamun sholat si jalma bil khulwati dina tempat anu sepi wa in kasafa maka nutupan kana itu aurat. Baik kasafa maka lamun ngebuka kana itu aurat rihun nawan angin pala tabetulu maka tidak batal sholat zuhur. Jadi kalau angin yang ngebuka mah, kalau buru-buru kita tutupin nggak ngebatalin. Cuman buru-buru ya. Komplang mado, jadi sememeh kelewat. Ukurannya semana sih yang disebut halan itu pada waktu harita itu? Oh, akolu tumaninati. Persen titik-titiknya itu paling sedikit-sedikitnya itu seukuran tumaninah. Sedangkan seukuran tumaninah itu seukuran baca subhanallah gitu. Soalnya kata angin niup aurat kita, buru-buru kita tutupin. Kalau enggak, diangkat angin aurat kita keangkat sama angin, sampai ke atas. Kita liatin dulu. Jangan dilihat dulu, buru-buru tutup. Kalau sekiranya kita ngeliatin dulu, korengan, gitunya. Seukuran lebih daripada tumaninah maka batal sholat kita. Sekalipun itu angin yang niup, gitu. Sekalipun itu angin. Jadi di mana-mana angin niup, buru-buru tutupin. Seukuran tumaninah. Seukuran tumaninah itu subhanallah. Wa ilam takrono sareng lamun dibulak-balik akasa purihi apa ngebukanya angin. Wa tawala sareng tuluy-tuluy bihasul yahtaju bisatri ila harokati kasiratin mutawaliyatin batolat. Senajan angin yang niup kalau emang tuluy-tuluy mah tetap batal sholat kita. Bidalika etanya kitu batal lihanahu karena senyana kelakuan nadirun eta langka. Jadi langka ya kalau angin yang sengaja ngincer kita. Ini kayaknya angin segini leganya dunia, kayaknya angin ngincer gua biar gua batal. Enggak, gitu. Kalau sekiranya sampai tuluy-tuluy kita keseringan ditiupin lagi. Itu tetap batal karena bahasanya nadirun langka. Kama Allah dapat al-maro seperti perkara Allah dapat lamun nyegah al-maro sahajalman lewat dipilih kasiri kelawan digawe anu loba wa faraja jarak sareng keluar birihi kelawan angin. Gimana nih goirihi seperti saliannya rih lau bahimatin au qordin au adamiyin sawaun kana umayizan
makdunan lahu amla atau henteu payaduru kaspuhu. Sepertinya gitu seperti binatang, monyet, adamin atau orang, sawaun, mumaizin atau mumaizin orang yang tamyiz, atau makdunan orang yang diizinin, lahu kepada itu adam, amla payaduru, amla atau tidak diizinkan payaduru maka tetap batal. Jadi kalau ada kita lagi sholat haju apa aurat kita kebuka dengan bahimah, dengan bahimatin, contoh seperti apa, korkin kan, kalau monyet itu bisa megang. Kita punya piaraan namanya monyet, bukan namanya monyet ya, jenisnya monyet. Haju kita sholat, monyet ngeliatin, pas monyet ngeliatin gitu, kita tarik kain kita sampai ke dorong, haju kain ini bawa, maka sholat kita tetap batal. Gitu. Kedua, adamin atau teman kita lagi sholat, haju sholat kita apa, kayak kita ditarik ke atas atau didodorin kita, batal juga kayak gitu. Sawa'un mumaizan itu anak kecil yang baru tamyiz itu udah ngerti mana minuman, mana makanan gitu. Kayak ini udah tamyiz nih, ngerti apa minuman, mana makanan, tahu dia. Kan dulu ceritaannya ketika Nabi apa? Nabi apa sih Pak? Nabi Musa sama Nabi Harun. Nabi Musa kan dia punya lidah yang nggak begitu lang, karena waktu masih kecil sengaja tatkala ditawarin apa, satu barah satu roti sama siapa, sama Namrud ya Fir'aun, sengaja Allah pilih, kan diarahkan tangannya kepada barah biar nggak dimatiin itu ya mah. Kalau sekiranya dia milih roti, pasti dimatiin sama Fir'aun. Allah ngarahkannya si Nabi Musa itu kepada barah haji dimakan barahnya sampai balelon ngomongnya. Makanya apa ada satu doanya, Robbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu di situ tuh. Itu perbedaan tamyiz. Dia udah bisa membedakan makanan, mana minuman. Apalagi Nabi Musa dulu ditawarin apa? Mana roti, mana barah gitu. Pasti jangan-jangan yang belum tamyiz. Jangan-jangan yang tamyiz belum tamyiz itu udah bisa membedakan gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi bisa batal ya, kecuali dengan angin yang membukakan aurat kita itu tidak batal. Tetapi kalau anginnya terus menerus tetap bisa membatalkan sholat kita. Selain daripada angin yang membuka aurat kita, maka efeknya sholat kita akan menjadi batal. Warbiuha, dan keempat daripada yang membatalkan sholat itu an-nutq, yaitu berbicara harfa ini dengan dua huruf. Mutawalini wa ilam yubham, secara senajan tidak kepaham, ka'an seperti lafaz an, wa min sarang lafaz min. Kita lagi sholat an, ain dan nun, an, batal sholat kita. Kalau enggak min, batal sholat kita. Atau biharfa ini au harfin mubhimin, atau satu huruf tetapi bisa dipaham. Seperti ain kasroh, kan itu kan apa fi'il amr min daripada fi'il amr itu ya, waqayaki wiqayatan, waqayaki wiqayatan gitu. Doang tuh udah halamat, cuman warnanya apa? Wa ayai ki pi si, batal sholat kita. Walaupun satu huruf tetapi kepaham. Gimana kalau kita sholat refleks ini mah, lagi sholat kita lagi berdiri haji, ada yang bersin teman kita hajis ya rahmukallah, atau enggak langsung alhamdulillah, refleks dengan bahasa Arab, enggak batal itu mah, kecuali tidak tanpa ada maksud bisa batal gitu ya. Baik dua huruf ataupun sehuruf yang sekiranya kepaham maka membatalkan sholat kita gitu. Yang keempat itu apa? Ngomong di harfa ini dengan dua huruf, au biharfin atau satu huruf mubhimin yang kepaham, amdan halnya sengaja. Kalau nggak sengaja mah tetap enggak. Kalau tikil amdan walau karena makruhan ma'ilmi fitaharimhi. Seperti kita lupa refleks doang lagi sholat, jawab salam waalaikumsalam. Kalau nggak lagi sholat
innalillahi langsung innalillahi. Refleks enggak batal itu mah. Gitu ya, kayak macam kita kan terkadang imam lupa kita sunnah baca apaan subhanallah. Enggak ngebatalin itu mah. Enggak ngebatalin kecuali kalau sekiranya kita ngomong-ngomong yang sekiranya sengaja tetapi walaupun sehuruf dua huruf ya gitu. Lagi sholat gitu. Batal. Malah kalau kesonoinnya mah kayak macam apa? Wal atos tuh. Kadohkin seperti seri atau tanah nuhin atau dehem. Berapa huruf itu? Bukan dua lagi. Hanya dua kan? Batal itu. Kayaknya ada maksud banget dehemnya. Masalah Jumat. Batal itu ya tanah nuhin dehem. Wanahu kadohkin seperti seri. Sholat seri. Jadi kita lagi sholat ada kucing kawin. Ayo kita tahu. Batal sholat kita. Mau bukain atau cerik? Cerik itu bersedih, menangis, meneteskan cahaya mata. Kayak Bang Jubo kalau sholat nangis gitu. Oh musuh, lain musuh biar meratapi masa depan. Walau min khawfil akhirati walau salah senajan aya itu buka min khawfil akhirati tinasin ke akhirat wa aniin sarang merintih salat merintih batal. Contoh sholat lagi sakit gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu tuh. Batal ya. Pokoknya itu udah berapa kali. Itu sekiranya makai nada yang kayak gitu. Kalau gimana kalau nada yang batal sama. Gitu ya, dua huruf atau berhuruf kalau yang masih kiranya kepahaman kita maka membatalkan sholat kita. Seperti tadi sa'alim wa su'alim sarang batuk wa aqosin. Kalau di Kobong itu biasanya kalau batuk satu batuk semua santai. Kayak disengaja-sengaja gitu. Kecuali emang batuknya emang nggak disengaja gitu. Malah kalau bisa mah kita nguap juga lagi sholat tahan. Mantu buat. Kan sunahnya kalau lagi nguap nih. Pertama kalau pakai tangan kanan kita begini. Kalau pakai tangan kiri begini. Kalau begini takutnya masih ada bau-bau apa gitu ya. Jadi kagak khusyuk begini. Jadi sunahnya kalau pakai tangan kiri begini. Wah. Gimana kita usahain tahan dulu sekuat mungkin. Sampai keluar air mata bisa kan? Kalau nahan ngantuk kita. Kalau tangan kanan begini. Tuh, kan? Coba kirinya. Yang keempat, yang pertama yang membatalkan sholat itu yaitu dengan subahnya hadas. Yang kedua wujud hadas sati atau kedatangan habis. Yang ketiga kebukanya aurat dan yang keempat itu berbicara baik seburuk ataupun dua buruk selagi itu muslimin berhati. Nanti kita lihat insyaallah. Wa billahi taufiq. Wallahu a'lam bishawab.